Ribuan pecinta mancing ikan berpartisipasi dalam turnamen mancing ikan lele. Sebanyak 32 tim mengikuti lomba balap sampan bidar di Sungai Jawi, Pontianak. Pertunjukan musik tiup di atas sampan digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Halo semuanya, apa kabar? Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang suatu tempat yang mungkin teman-teman sering lewatin tiap hari, tapi jarang ada orang yang peduli tentang kisah di baliknya. Di balik parit besar Sungai Jawi ini banyak kisah bagaimana cara masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Parit ini bukan cuma saluran air, tapi dia adalah bagian dari nafas kota Pontianak. Parit ini tuh udah ada sejak Pontianak berdiri di tahun 1771, di mana waktu itu belum ada jalan raya, kendaraan, dan masyarakatnya pun masih tergolong sepi. Yang jadi jalur utamanya, ya parit ini. Dulu, parit besar ini tuh jadi jalur hidup, tempat orang mandi, nyuci, jualan, ngobrol santai, atau bahkan hanya bertukar kabar. Parit ini tuh dulu kayak ruang tamu terbuka buat warga, sebagai sumber air, sumber cerita, dan sumber kehidupan. Namun, seiring kota yang berkembang ini, semuanya berubah. Rumah makin padat, aktivitas makin banyak, dan limbah air yang makin susah dikontrol. Sehingga, aliran air yang dulunya lancar, sekarang mulai melambat. Aliran air yang dulunya jernih, sekarang mulai keruh, berbau, dan penuh endapan. Menurut Ibu, dari dulu sampai sekarang itu berubahnya semakin kotor atau semakin gimana, Bu? Semakin kotor. Semakin kotor. Jadi menurut Ibu, lebih banyak orang buang sampah sembarangan ya? Iya. Terus, airnya ini berminyak nggak, Bu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Enggak seperti kan aslinya kadang berminyak. Kadang-kadang enggak. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Universitas Tanjung Pura pada tahun 2016, menunjukkan kualitas airnya menurun. Ditemukan logam berat seperti seng dan tembaga yang kalau terus-terusan bisa berdampak ke ekosistem dan kesehatan lingkungan. Parit yang dulunya hidup sekarang kayak lagi kehabisan napas. Tapi teman-teman tenang aja, teman-teman tetap punya pilihan kok. Parit ini masih bisa hidup kembali. Yang kita ubah bukan cuma airnya, tetapi cara kita hidup di lingkungannya. Nah Bu, Ibu sebagai warga sekitar masih sering menggunakan air di parit Sungai Jawi untuk kebutuhan sehari-hari, dak? Kalau saya di sini sih enggak, karena kan saya kan jualan. Jadi tuh saya jagalah kebersihan kan. Kalau di sini kan kalau pasang baru bagus airnya, tapi kalau airnya surut tuh baunya luar biasa baunya kan. Jadi saya enggak. Paling tuh kalau air pasang untuk cuci tangan doang. Tapi kalau untuk lain-lain enggak. Saya tetap pakai air bersih. Nah, dari penjelasan teman saya yang tadi, sekarang giliran saya untuk ngejelasin apa saja sih langkah simpel yang bisa kita lakuin untuk parit besar ini agar lebih bersih dan hidup kembali. Yang pertama, kita mulai dari yang paling dekat dulu, yaitu rumah kita sendiri. Hal sederhana kayak misahin sampah organik dan non-organik, terus kumpulin minyak delantah bukan untuk dibuang ke parit, tapi untuk disetor ke bank minyak delantah. Atau mindahin dulu air cucian supaya nggak langsung masuk ke aliran. Kelihatannya kecil sih, tapi justru ini bikin perubahan besar. Habis itu kita bantu parit bersih biar bernapas lagi. Caranya ya dengan ngangkat endapan lumpur secara rutin sebanyak 1-2 kali setahun. Setahun aja kok, bukan 1 hari, seminggu atau sebulan. 1-2 kali cukup 1 tahun. Dan kalau ada bangunan yang nutup aliran air, ya hubungan baik-baik sama warga biar alirannya lancar. Terus langkah yang paling kerasa adalah pas semuanya dikerjakan bareng-bareng. Kita bisa bentuk kelompok jaga parit di tingkat RT. Terus pasang poster di masjid atau di pos ronda. Dan dari situ pelan-pelan warga mulai sadar suasana di sekitar parit besar juga mulai hidup lagi. Dan kalau langkah-langkah ini terus jalan, parit ini bukan cuma bersih, tapi bisa jadi tempat kegiatan warga, jadi ruang ekowisata, bahkan bisa jadi pusat ekonomi masyarakat. Jadi sebenarnya merawat parit itu bukan cuma airnya aja, tapi soal ngidupin lingkungan dan warga di sekitarnya. Nah teman-teman, ini ada beberapa contoh kegiatan yang baru saja dilaksanakan di parit besar Sungai Jawi ini. Yang pertama ada lomba sampan yang diadakan dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Sorak-sorai, teriakan semangat anak-anak yang berlarian di pinggir parit, semuanya nyatu dalam satu rasa. Selanjutnya ada Festival Musik Tanjidor yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober lalu.
Festivalnya tuh rame banget, banyak orang berkumpul, musiknya asik, ada yang joget, sampai ada yang cuma nikmatin suasananya aja. Rasanya kampung ini tuh jadi bernafas lagi. Dan yang terakhir, lomba yang diadain pada tanggal 19 Oktober kemarin ada lomba memancing. Ada kail yang nyangkut, ada yang zong, dan ada juga yang diejek sama teman-temannya. Namun mereka semuanya tetap tertawa, hangat, dekat, dan akrab. Nah teman-teman, dalam agama Islam kita juga diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran surah Al-A'raf ayat 56. Rasulullah juga bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Pontianak ini rumah kita. Parit besar ini juga bagian dari cerita kita. Jadi, kalau parit ini hidup, kota ini juga hidup. Jadi yuk, pelan-pelan, sama-sama kita rawat lagi, kita jaga lagi. Ini kota kita, kalau bukan kita siapa lagi? Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kegiatan yaitu seperti balap sampan, tanjidor, maupun lomba mancing yang diselenggarakan di Parit Besar Sungai Jawi ini? Kalau saya kan jualan ya, jadi otomatis senang karena berarti kan akan ramai orang, ramai yang beli, gitu aja. Gitu aja ya. Berarti lebih menguntungkan untuk bari pedagang gitu ya, Bu.